Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Wahyu Aryan TN _ yang berjudul Teror dan Kualat di Gunung Ungaran. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Kawan-kawan perempuan saya terus menemani Anissa di dalam tenda dan sambil terus mengajaknya bicara. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bersiap untuk istirahat. Kami tidur hanya berselimut sarung dan selimut kain yang kami bawa. Kami semua tidur dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Itu yang kami pikirkan. Hingga sepertinya jam 2 dini hari, Anissa bangun dan keluar tenda. Tia yang tidur di sampingnya menyadari kalau Anissa bangun. Ia pun ikut bangun dan mengikuti Anissa. "Mau kemana, Sa?" tanya Tia. "Mau ke sana. Di sana ada yang memanggilku," jawab Anissa. Tia yang menyadari kalau Anissa kumat akhirnya membangunkan kami semua. Saya, Ali dan Dewi langsung menghampirinya. Dan Tia menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. "Sudah, masuk tenda saja. Di situ nggak ada apa-apa," ucap saya. "Enggak, itu loh ada nenek-nenek yang memanggilku di situ," jawab Anissa dengan tetap ngeyel jika ada yang memanggilnya dari arah belakang Tugu Puncak. Akhirnya Anissa mau diajak dan nurut kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda, Anissa diberi minum hangat dan diberi minyak angin agar badannya tetap sadar. Setelah Anissa normal, kami tidur kembali. Baru 1 jam tidur, kami semua terbangun karena suara tangisan Anissa. Anissa menangis sambil mengatakan, "Jangan bawa aku. Aku mau pulang." Berkali-kali kami berusaha membangunkan Anissa dan menyadarkannya. Berkali-kali kami membangunkan, tapi Anissa belum bangun juga dari tidurnya. "Gimana ini?" tanya Dewi. "Semua berdoa, baca ayat kursi dan baca sholawatnya," seru Hanif kepada kami semua. Kami mulai membaca dan perlahan Anissa bangun dan sadar. Saya dan Ali memberinya air hangat yang sebelumnya sudah kami buat. Saat itu Anissa masih sedikit menangis dan mengatakan jika dirinya takut. Kami berusaha terus mengajaknya bicara agar Anissa tetap sadar. Hingga akhirnya azan subuh berkumandang. Kami langsung bergegas sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, keadaan sudah kembali normal. Anissa sudah tidak lagi bertingkah aneh. Paginya kami masak, foto-foto dan saling bercanda. Tidak seorang pun dari kami yang mengungkit masalah dan kejadian yang terjadi semalam. Anissa pun juga terlihat sehat dan sudah bisa bercanda dengan yang lainnya.
Singkat cerita, kami turun dan tiba di sungai di antara pos 2 dan pos 1. Sebelum sampai sini, yang laki-laki sudah sepakat mau mandi di sungai itu karena saat berangkat kami tergoda melihat sungainya yang segar. Setibanya di sungai, kami menepi di bebatuan di tepi sungai tersebut. Saya, Ali, Andre, dan Hanif langsung bersiap mandi. Kami yang laki-laki sedikit naik mencari lokasi kami mandi agar tidak terlihat kawan kami yang perempuan. Malu cuy kalau dilihat sama teman-teman. Kami sampai di aliran sungai yang agak luas dan ada air terjunnya kecil di sana. Tanpa pikir panjang, kami semua mandi di situ. Seger cuy, ucap Andre. Iya nih, seger banget, tambah Ali. Emang bener-bener seger air di sana. Mandi sambil minum air pun juga bisa karena saking segernya air di sana. Kami mandi, membersihkan badan, gosok gigi, semuanya hingga bersih, kurang lebih 40 menit. Lalu kami kembali ke kawan-kawan kami yang perempuan. Saya lihat yang perempuan hanya istirahat dan ada yang mainan air di sana. Lama banget, ucap Putri sedikit sebel. Hehe, maaf, soalnya seger banget di sana, jawab Hanif. Setelah kami semua bersiap, kami melanjutkan perjalanan turun melewati pos 1. Hingga akhirnya kami tiba di base camp kurang lebih pukul 11 siang. Sampai base camp kami istirahat, bersih-bersih dan sholat zuhur berjamaah. Saat semua sudah siap, pukul 1 siang kami mulai turun perjalanan pulang. Di sini keanehan datang satu persatu saat kami pulang. Belum jauh dari base camp, kami terhenti karena Hanif merasa kehilangan dompetnya. Ia cari di semua pakaian yang ia kenakan dan di dalam tas tidak ada. Padahal saya masih ingat betul, sebelum jalan tadi Hanif masih mengeluarkan dompetnya. Misalkan jatuh di jalan, seharusnya saya tahu karena posisi saya berada di belakang kendaraannya. Hanif bingung karena semua kartu pentingnya juga ikut hilang. Setelah agak lama mencari tetapi tidak ketemu, akhirnya Hanif mengikhlaskan dan meminta kami langsung melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di Semarang, ban motor Ali tiba-tiba meletus. Padahal sebelum berangkat ke Semarang, ban motornya baru saja diganti. Peristiwa itu sempat membuat kami berpikiran yang tidak-tidak. Setelah ban motor Ali diganti, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat sampai Demak, tanpa disangka, gantian motor saya yang mogok. Mati entah kenapa. Padahal sebelum berangkat, saya sudah cek dan servis untuk persiapan perjalanan. Tapi, kenapa sekarang mogok? Terpaksa kami semua lagi-lagi berhenti mencari bengkel terdekat. Kami sempat bingung bengkel mana yang buka malam hari. Namun agak lama kami mencari, akhirnya kami menemukan bengkel di salah satu desa di dekat jalan. Singkat cerita, setelah beres, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di Kudus, tak jauh dari jembatan Selamat Datang, gantian motor Andre yang mati. Setelah dicek, ternyata bensinnya habis.
Padahal nih ya, saat kami baru masuk di Kabupaten Demak, kami semua mengisi bensin termasuk motor Andre. Saat itu semua motor diisi penuh. Tapi kenapa belum jauh perjalanan kok motor Andre kehabisan bensin? Hanif berinisiatif untuk mengecek mesin motor Andre. Barangkali bensinnya bocor di situ. Tapi ternyata tidak. Semuanya normal. Untungnya tak jauh dari situ ada pom bensin. Jadi tidak lama kami mencari. Saat semuanya sudah normal, kami semua langsung melanjutkan perjalanan pulang. Jam 8 malam kami tiba di rumah Anissa, tempat kami berkumpul saat berangkat. Kami menceritakan apa yang terjadi dengan Anissa saat mendaki semalam. Usut punya usut, ternyata Anissa mempunyai bawaan atau semacam jimat yang diberi oleh orang tuanya untuk menjaga Anissa dari gangguan semacam itu. Dari situ kami semua berpikir kalau kejadian semalam pasti ada sangkut pautnya dengan jimat yang dibawa Anissa. Terlepas dari semua itu, alhamdulillah kami selamat tiba di rumah kami masing-masing. Sesampainya di rumah, saya bersih-bersih dan saya bercerita dengan bapak saya soal kejadian yang menimpa kami saat perjalanan pulang kemarin. Kejadian yang menimpa kami satu persatu. Kalian melakukan apa waktu turun gunung? Kalian mengambil apa di sana? Tanya bapak saya. Saya pun diam berpikir. Kami gak melakukan apa-apa, Pak. Kami juga tidak mengambil apapun. Cuma waktu turun gunung, kami yang laki-laki sempat mandi di sungai di dekat jalur pendakian. Jawabku. Nah, itu bisa jadi itu sebabnya kalian waktu pulang mendapatkan musibah. Jawab bapak saya. Kalian mengotori sungai itu. Air itu kan mengalir ke bawah untuk menghidupi orang-orang di bawah. Tambah bapak kepada saya. Kalian permisi nggak waktu mandi di situ? Tanya bapak saya lagi. Tidak pak, kami langsung mandi saat sampai sana. Jawabku jujur. Nah, lain kali jangan diulangi. Kalian kalau mendaki jangan meninggalkan apapun dan jangan mengotori dimanapun. Beri salam atau permisi saat datang ke tempat baru dan jangan diulangi, nak. Ucap bapak saya menasihati. Dari sini saya berpikir dan saya mulai menghubungi semua kawan-kawan saya. Saya meminta mereka untuk minta maaf dalam hati mereka masing-masing. Karena telah berbuat seenak kami saat di sungai itu. Entah saat kami mendaki ataupun di saat kami turun gunung. Pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan kami kali ini adalah sopan santun. Sopan santun adalah hal yang utama saat kita berpergian. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Gunung ibarat rumah dan kita pendaki adalah tamu. Jadi selayaknya tamu, sopan adalah hal yang paling utama. Teror dan kualat di Gunung Ungaran selesai.
Gimana sobat horor, seru kan ceritanya? Nah, kira-kira sobat horor tahu nggak? Atau mungkin ada salah satu dari sobat horor yang tahu tentang cerita tentang sungai yang dibuat mandi tadi? Kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.